keduanya, pengalaman realnya dengan Allah yang hidup. Kalau seorang bapak, seorang ibu memiliki 5 anak, 5-5-nya pasti memiliki pemahaman yang sama tentang orang tuanya. Ada persamaan pemahaman dari anak-anak itu mengenai orang tua. Tetapi ada pengalaman-pengalaman istimewa yang dimiliki setiap individu anak tersebut. Demikian pula kita dengan Allah. Kalau di ranah teologi harus diakui, saudara, subjektivitas itu sering dianggap sebagai ancaman karena tidak objektif. Padahal objektif seseorang juga jadi subjektif, tergantung dari sudut atau perspektif seseorang, saudara. Jadi kita mengerti mengapa banyak gereja, mengapa banyak aliran, mengapa banyak denominasi. Karena masing-masing orang pasti punya perspektif dan menganggap perspektifnya itu paling benar. Kalau kelompok tertentu yang lebih menggunakan rasio, ya, merasa mereka paling objektif, tapi gereja-gereja yang lebih menekankan pengalaman-pengalaman batinia, ya, itu dianggap subjektif. Biasanya yang subjektif ini lebih menonjol emosinya. Seperti kalangan karismatik, Pentakosta, itu dianggap lebih subjektif, ya. Saya berargumen bahwa pengalaman perjumpaan dengan Allah merupakan sumber primer. Sumber primer. The experience of encountering God is a primary source in theology. Berbagai diskursus maksudnya suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisannya. Berbagai diskursus dan wacana teologi akademik yang hadir sebagai lintasan untuk memperoleh sumber atau trajektori panjang perlu mendapat tempat yang proporsional. Kita setuju. Teologi harus dikembangkan. Tetapi Bapak Ibu, teologi tanpa pengalaman bersama Tuhan itu seperti makhluk tanpa roh, tanpa kehidupan. Tanpa menafikan artinya tak dapat, tanpa membantah kontribusi para pemikir, pendiri gereja, serta akademisi teologis yang memang memberikan kepada kita warisan dokumen dan teologi yang bisa memperkaya kita dalam memahami kebenaran. Tetapi kita harus mengakui suatu teologi dari zaman tertentu belum tentu relevan untuk zaman yang lain. Jadi mestinya kita tidak terbelenggu, terikat oleh ajaran atau doktrin yang memiliki premis-premis yang dianggap sudah mutlak benar. Karena hidup itu berdinamika. Hidup itu berdinamika. Bergerak terus. Masalah-masalah baru muncul terus. Dan Tuhan melalui atau di dalam Roh Kudus menuntun kita bagaimana berselancar di dalam dinamika kehidupan ini. Jadi kalau orang merasa bahwa apa yang pernah diwariskan oleh para pendahulu kita cukup, bahaya, saudara. Karena kebenaran Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Masalah-masalah baru muncul. Roh Kudus juga akan mempersiapkan kita menghadapi atau berantisipasi terhadap keadaan-keadaan baru
Sudah ada pengalaman masa lalu para teolog, keputusan-keputusan konsili, dan semua keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh gereja. Tidak bermaksud untuk mengkudeta pandangan para bapak-bapak gereja, tapi dibutuhkan teologi yang bersumber pada perjumpaan aktual, perjumpaan segar, perjumpaan yang hidup dengan Allah untuk memenuhi kebutuhan menghadapi dunia hari ini. Pengetahuan di luar gereja saja begitu maju. Teori-teori yang pernah disusun, dirumuskan para ilmuwan yang kita hormati, bisa direvisi, bisa diperkaya. Bayangkan kalau kita hanya mengadopsi hasil Thomas Alva Edison, kita tidak memiliki lampu seterang hari ini, saudara. Jangan fobia, jangan takut, jangan curiga, jangan suspek atau suspicious, curiga terhadap hal-hal baru yang Tuhan bisa singkapkan. Saya menggaris bawahi pentingnya perjumpaan dengan Allah menjadi landasan dalam membangun teologi. Teologi itu artinya studi tentang Allah, pengetahuan tentang Tuhan. Para wisudawan dan para wisudawati, ilmu yang kalian telah peroleh di sekolah ini belum segalanya. Bahkan seandainya kamu mendapat prestasi summa cum laude, bukan hanya cum laude. Di atas cum laude ada magma cum laude, di atas magma cum laude ada summa cum laude. Walaupun kau punya pencapaian summa cum laude, itu juga belum menjadi modal yang cukup untuk melayani Tuhan. Saya mencapai summa cum laude, bukan mau bangga diri atau pesona di sebuah perguruan tinggi yang baik, yang dosen-dosennya bukan hanya orang Indonesia yang tidak bisa dibayar atau dibujuk atau disuap. Saya mengerti apa artinya belajar. Saya memahami bahasa Yunani, Ibrani, Inggris, dan Latin. Tapi itu membuat saya menjadi sombong. Dan saya merasa hidup saya tidak mengubah orang lain secara proporsional. Yang pada intinya mestinya kita membuat orang mengalami perjumpaan dengan Allah dan menjadi kekasih abadinya. Mengubah manusia dari kodrat dosa, sinful nature, menjadi seorang yang berkodrat ilahi, divine nature. Itu tidak bisa dijawab dengan ilmu teologi di atas kertas dan menghabiskan waktu berhari-hari di ruang perpustakaan. Dia harus memberi ruangan berjumpa dengan Tuhan di ruang doa berjam-jam, menghayati kehadiran Allah setiap saat, membaca setiap peristiwa yang di dalamnya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Apa yang ada di dalam catatan orasi ilmiah ini tidak sama persis yang saya kemukakan. Ini kalau saya bacakan ini mungkin hanya 10% yang tahu, atau 15% atau 20%.